Halo Gunners, welcome to my segmen yakni PA video anak Arsenal. Di kali ini aku pengen langsung buat dua video ya. Video pertama tentang rekap transfer Arsenal sejak bulan Juni sampai Juli, sekaligus buat mengobati gitu ya, mengobati anak pernah update selama bulan Juli kemarin, dan juga terkait preview buat pertandingan Arsenal nanti malam ya, nanti dini hari itu malam lawan Crystal Palace ya. Yang itu buat video yang kedua ya setelah yang lama ini. Yang yaudah dari video yang pertama dulu deh, yakni rekap transfer Arsenal seputar Juni-Juli kemarin ya. Dimana sejauh Juni-Juli kemarin yang datang itu adalah Vieira dari Porto ya, 21 tahun. Kayaknya diproyeksikan buat sebagai rotasi kalau nggak pelapisnya Odegaard. Lalu ada Gapsus ya, oke, ini penyerang dari City, 25 tahun, yang bisa bermain di kanan dan kiri juga, tapi lebih ke kanan sih dia. Lalu ada Marquinhos, pemain 19 tahun dari Santos FC kalau nggak salah. Dia ini merupakan pemain pelapisnya, sayap kanannya di Santos saat ini. Nggak tahu siapa namanya itu, pokoknya dia pemain pelapis itu. Muda juga sayap kanan. Lalu ada Turner yang sebenarnya udah dibeli sejak musim dingin kemarin, cuma baru datang sekarang. Sama Saliba yang udah melalang buana dipinjamkan 3 musim gitu, sejak umur 19 tahun dan baru datang di umur 21 tahunnya ini. Dan kemudian terakhir ada Zinchenko, 25 tahun, back kiri yang bisa juga bermain sebagai gelandang tengah ya, dari City juga. Dan sejauh ini yang pergi itu ada Laka yang digantikan sama Gapsus tadi ke Lyon, Balogun yang dipinjam bakalan lagi ke Stade de Reims lah, pokoknya klub Prancis gitu, Ligue 1 klub Liga 1 Prancis, Liga divisi pertama Prancis, yang dimana Balogun ini yang diikuti Patino, 18 tahun gitu, dipinjamkan ke Blackpool, kayaknya ini divisi kedua Liga Inggris ya. Dua ini adalah pemain akademi yang diterbitkan di eranya Arteta. Dan ketiga Saka, Smith Rowe itu eranya Emery itu. Lalu kemudian ada Tavares yang dipinjamkan ke Marseille, ya syukurlah ya dipinjamin, semoga dia berkembang lebih baik terutama dalam sisi pertahanannya. Terus terakhir ada Leno yang resmi ke Fulham dengan biaya 9 juta euro. Sayang sih. Lalu ada Luthor yang tinggal tes medis kalau nggak salah ke Galatasaray sekitar 5 jutaan, defender. Udah 2 musim beruntun dia dipinjemin ke arenya Arteta. Terakhir ada Mari yang sedang negosiasi sama klub promosi yang dipunya sama mantan CEO-nya, mantan pemilik klubnya AC Milan, siapa sih namanya, lupa saya, Monza. Oke. Terus kemudian ini yang belum pergi ya. Ini yang belum pergi sampai saat ini yang kemungkinan bakal pergi tapi belum pergi, tapi belum ada rumor siapa yang tertarik sama dia, yakni ada PP atau Nelson. Kemudian ya di sayap kanan, terlalu ada di bek kanan ada Hetchi sama Cedric. Kemudian di gelandang tengah ada AMN, pemain sempat pisah, yang kemarin dipinjamkan ke Roma tapi kalah bersaing sama bek kanannya Roma, siapa tuh lupa saya, Karstup namanya. Lalu ada Runarsson di kiper yang sempat didatangkan buat musim 2021, kemudian dipinjemin lagi tahun 2022 ya. Ini kayak mending dipinjemin aja ini lagi. Lalu kemudian beberapa posisi yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan tapi belum ada saat ini, yakni ada di posisi gelandang gelandang tengah, yang ini sih rumornya itu ada 3 sih, ada 2 yakni tiga, yakni Tielemans, baru Paqueta, kemudian terakhir tuh siapa sih gelandang tengahnya Lazio itu, si Sergej Milinkovic. Nah itu dia, kalau saya prefer Sergej Milinkovic kalau bisa ya. Kemudian ada bagian bek kanan ya, sebenarnya di bek kanan tuh udah ada Cedric sih, andai pun Hetchi pergi, cuman ngeliat Cedric yang gitu-gitu aja dari 2 musim sejak dibeli Arteta nggak ada peningkatan sama sekali ya, mending dia
Kalau nggak di kick ya mending beli bek kanan baru gitu lah. Terakhir kan rumornya tuh Kyle Walker itu ya, bek kanannya si Southampton yang juga bisa bermain di kiri sama baiknya gitu kan. Terakhir ada sayap kanan ya, sayap kanan sama gelandang tengah ini dua posisi yang akan diisi Arteta di musim panas nanti ya, di sampai penghujung deadline ya. Tapi untuk sayap kanan tuh rumornya masih belum ada yang kuat ya, masih belum ada yang kuat rumornya. Nah, dan sedikit ngasih opini terkait riwayat semacam perjalanan transfer Arsenal dari Juni sampai Juli kemarin. Syukurnya Arsenal nggak kayak 2 musim sebelumnya ya, terutama di musim panas 2021 itu benar-benar di akhir baru dia gerak gitu, menandakan party. Tapi sekarang tuh sebelum bergulirnya liga beberapa posisi yang cukup penting seperti bek kiri, penyerang sama gelandang serang itu sudah ada gitu, sudah didatangkan lah. Tinggal bagian gelandang tengah sih menurutku sama bek kanan sama ya minimal 2 itu lah. Winger kanan ya syukur-syukur aja gitu kalau buat didatangin, karena winger kanan itu kan ada Nelson sama Marquinhos yang dimana untuk tahun musim itu layak dikasih benefit of the doubt lah. Maksudnya benefit of the doubt itu yakni apa ya, dia karena udah menjalani, karena dia pemain baru maupun baru menjalani peminjaman ya layaklah dikasih waktu buat membuktikan. Beda sama PP yang apa namanya yang ya bisa kalian tahu lah, PP peningkatannya minim sejak dibeli gitu. Cenderung minim sekali gitu. Lalu untuk posisi tadi kan posisi sayap kanan, buat posisi sayap kanan sih kayaknya Saka masih menjadi starter ya, cuman pelapisnya yang mungkin masih dikasih benefit of the doubt lah. Walaupun ada kemungkinan rumor di winger kanan sih sebenarnya nggak seberapa butuh banget sih, karena udah cukup banyak pelapisnya. Terus striker tengah, buat striker tengah itu ada Gapso sama Nketiah, yang dimana Nketiah ini buat gue tuh 50-50 ya. Namun dalam 50-50 dalam artian dia bisa perform atau enggak musim depan, yang dimana dia dituntut buat bisa perform musim depan karena dia udah beberapa tahun terakhir tuh cenderung stuck dan mulai ada peningkatan di 10 laga terakhir Premier League dan tampil bagus lah di 10 laga Premier League, dan musim ini perlu membuktikan apakah dia layak di kontrak 5 tahun kemarin dengan gaji 200.000 per minggu gitu. Gila deh. Udah. Lalu kemudian di sayap kiri ada 2 pemain yakni Gabriel Martinelli sama Smith Rowe, yang dimana kayaknya Arteta lebih prefer Martinelli ya. Tapi semoga dia cukup adil dengan ngasih Smith Rowe juga opsi gitu bermain selama 30-40 menit lah dia pelaga. Lalu di gelandang tengah atau di gelandang serang itu ada Vieira sama Ode. Saya nggak bisa berkomentar banget tentang Vieira, namun dari pengalaman menonton cuplikannya dia ya lebih tipe gelandang serang dengan visi cukup bagus lah. Ya cukup bagus lah. Tapi kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari dari kumpulan video kompilasi performanya selama 1 musim di Porto kemarin. Perlu ditonton, tapi dia dikasih benefit of the doubt selama setahun. Di gelandang tengah ada 5 gelandang ya, tidak termasuk AFN sama Luthor yang akan segera dibuang untuk dipindahkan gitu. Yakni ada ada 4 ya. Ada Zaka sama Partey yang starternya, terus kemudian ada Lokonga dan Elneny. Elneny syukurnya tetap dikit ya, dia layak sebagai pelapis ketiga gitu. Dan lagian dia tua juga dan gak ada yang mau gitu kan. Terus juga Lokonga, nah Lokonga ini kasusnya sama kayak Nketiah, dia layak musim ini dia kudu membuktikan karena dia kemarin itu cukup bagus di setengah musim pertama, lalu setengah musim kemudian jeblok, dan saya lihat jebloknya itu lebih karena dia diposisikan bukan sebagai box to box ya, tapi lebih sebagai defensive midfielder gitu. Padahal selama ada Partey di pertengahan musim pertama musim kemarin itu dia tampil bagus buat membantu serangan, karena ada Partey di belakang yang menjaga kesolidan di lini tengah gitu.
tengah dan hal pertahanan gitu. Lalu kemudian di back kiri ada Zinchenko sama Tierney, yang dimana keduanya ini layak buat layak bersaing ya. Yang dimana saya lebih suka sebenarnya si Zinchenko karena dia bisa inverted dan visinya lebih bagus gitu dan skillnya juga lebih bagus lah daripada Tierney. Tapi Tierney bukan berarti nggak bagus ya, dia konsisten bermain lumayan bagus. Dan kemudian di back tengah ada 4 ya, ada tidak termasuk Maria, ada starting line up-nya ada Gabriel sama Ben White, yang dimana pelapisnya ada Holding sama Saliba. Nah, Holding itu masih lumayan lah sebagai pelapis, asal jangan di laga-laga penting, di 10 laga terakhir maupun laga-laga lawan tim gede lah. Walaupun performanya bersama Gabriel di musim 2021 mengukuhkan Arsenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa ya, dalam 15 besar tim di liga top Eropa dengan pertahanan terbaik musim 2021 ya. Tapi tetap Arteta kayaknya kurang puas sama Holding, makin dia beli Ben White, dan musim ini kita datang Saliba, dan selama pramusim Saliba cukup main bagus ya. I really like this boy gitu. Dan kemudian di bek kanan ada Tomiyasu sama Hechi dan Cedric, yang dimana sayangnya sih kayaknya Hechi bakal pergi ya, padahal saya berharap nih orang daripada Cedric gitu. Dan kayaknya dia nggak masuk skemanya Arteta gitu. Entah kenapa Arteta masih lebih percaya sama Cedric gitu, nggak beli bek baru untuk pertahanin Hechi gitu kan. Dan Tomiyasu sayangnya sering cedera gitu, dan dia layak buat beli bek kanan baru lah gitu, masa ngambilin Cedric terus gitu kan. Habis sepertiga musim kemarin itu ketika di akhir terus Cedric mulai turun kan. Lalu di kiper ada Matt Turner dan Ramsdale, yang dimana Matt Turner ini layak dikasih benefit of the doubt walaupun harganya cuma 7,5 juta gitu kan. Ya semoga dia cukup tampil bagus dalam segi lah, minimal ngasih passing yang bagus lah, nggak usah harus refleks yang keren gitu kalau buat Matt Turner. Buat Ramsdale semoga tetap meningkat sih, dan cukup membuktikan dirinya gitu. Nah, terkait taktik kemungkinan terkait posisi yang kudu dibeli di sisa waktu transfernya, yakni gelandang tengah sama bek kanan ya, itu perlu banget karena dua backnya itu cukup sering cedera, si Tierney sama si Tomiyasu. Tapi di Tierney kan udah di backup sama Zinchenko. Nah kalau di gelandang tengah ini yang menurutku perlu ada satu yang bisa minimal cukup bisa menggantikan perannya si Partey lah. Karena kalau kalian bisa lihat Arsenal tanpa gelandang tengah seperti Partey, seperti ketika lawan Liverpool di Carabao Cup kalau nggak salah, itu di semifinal Carabao Cup, benar-benar jelek sekali gitu. Sama pas ketika 3 kali kekalahan beruntun sejak lawan Crystal Palace sampai Brighton atau Southampton itu, nah itu tuh benar-benar perannya Partey dibutuhkan sekali gitu ya. Dan kemudian preview buat taktik ya, preview taktik Arsenal kayaknya nggak banyak berubah sih buat plan A-nya. Cuma yang menjadi pertanyaan buat Arteta adalah plan B-nya sebenarnya. Ketika dia lagi stuck maupun dia lagi underperform, nah itu gimana Arteta dalam menangani hal-hal seperti itu, karena terbukti dia di laga-laga akhir ketika dalam tekanan yang sangat besar performa timnya itu fail gitu. Tinggal ada Tottenham bisa maju kan. Dan kemudian buat terakhir tuntutan saya buat Arteta di musim ke depan tuh lebih kepada minimal lolos Liga Champions, baik lewat jalur Liga Eropa maupun jalur IPL. Dimana buat saya, kredit saya buat Arteta itu bisa dibilang kalau ke dalam persen itu 30%. Sebenarnya sempat naik ketika dia udah bisa berada di top 4 gitu, cuma kemudian turun lagi ketika dia tidak bisa masuk top 4 akhirnya di akhir-akhir laga gitu kan,
karena sekarang kredit saya atau bisa bilang support saya buat Arteta cuma 30% aja. Makanya dia kudu membuktikan musim ini. Kalau misalkan musim ini dia gagal, posisi layak dipecat. Kalaupun nggak dipecat, ya saya nggak dukung lagi lah Arteta. Mau dia mana main dia main. Kecuali saya dukung lagi ketika dia bisa bersaing di perebutan juara Liga Premier Inggris, dimana di akhir musim walaupun nggak juara minimal dia cuma selisih 3-4 poin dengan pemuncak klasemen dan ataupun bisa masuk semifinal Liga Champions, baru saya dukung lagi kayaknya. Soalnya ini musim terakhir adalah namanya dikasih banyak duit ya, dan dia kudu membuktikan itu minimal lolos Liga Champions gitu. Nah karena dia membuktikan dengan squad musim 21-22 yang kemarin dia udah hampir bisa masuk top 4 gitu, padahal semua tim papan atas tuh kecuali MU tuh lagi perform semua gitu. Dan asumsi Arteta masuk Liga Champions musim ini, musim depannya tuh dia udah bisa bersaing lah di perebutan negara juara maupun masuk semifinal Liga Champions gitu. Oke, dan kemudian buat itu aja buat rekap transfer Arsenal selama Juni-Juli kemarin. Semoga video berdurasi 16 menit ini bisa ngasih kalian wawasan ya. Dan itu aja dari saya. See you dan ketemu di video selanjutnya.